Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat menjelang akhir pekan ya. Kayaknya di minggu ini tuh ada long weekend gitu gak sih? Banyak tanggal merahnya. Pokoknya selamat berakhir pekan, selamat liburan untuk teman-teman di luar sana. Di hari ini, seperti biasa, aku sharing kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi berhubung hari ini tuh suami aku keluar ada kerjaan, sampai sempat nggak ngeluarin motor segala ya, gasik gitu keluar. Jadi di sini juga aku mau sat-setin beresin kerjaan aku di rumah. Biar akunya juga lebih lega, jauh lebih cepat gitu selesai kerjaannya, biar cepat juga istirahatnya. Teman-teman, kita hidup di era zaman sekarang yang mana berdampingan dengan anak-anak atau orang-orang yang lahir di generasi Z atau Gen Z ya, dimana di zaman sekarang juga problemnya menyangkut kesehatan mental atau perasaan gitu ya, psikologi, bagaimana cara-cara bersikap, karena sebagian besar dari mereka juga kan rata-rata mengutamakan perasaan, kepekaan gitu. Kadang-kadang kita sebagai ibu-ibu juga dituntut jadi terkontaminasi juga ya dengan perasaan tersebut. Mungkin beda generasi dengan orang-orang di zaman dahulu yang zaman kelahiran 80-an atau 90-an. Terkenalnya tuh kayak zaman-zaman yang lebih bakoh atau lebih kokoh gitu ya. Namun kelebihan di zaman sekarang itu ya enaknya kita disuguhkan dengan berbagai macam fasilitas, dimudahkan dengan ya beberapa aspek-aspek pendukung dalam kegiatan keseharian kita. Bahkan sebagian besar orang bisa cari penghasilan itu dari dalam rumah, tentu saja dengan persaingan-persaingan yang semakin tinggi. Sekarang dipenuhi dengan kreasi-kreasi digital maupun sektor-sektor usaha dan pengembangan diri yang berdampingan langsung dengan sosial media, dimana kita mau nggak mau juga harus ikut terjun, ikut peran dan ikut update bersama di dalamnya supaya tidak tergerus perkembangan zaman. Nah, di era zaman sekarang dengan tingginya persaingan kualitas diri, mau nggak mau kita juga seakan-akan berkompetensi supaya tetap bisa produktif di zaman sekarang dan bisa menghasilkan, entah itu di dalam dunia sosial maupun di dunia media gitu ya. Jadi itu menurut aku kemampuan diri, cara bersikap juga nggak kalah pentingnya, karena sebagian besar sekarang orang-orang tuh cari uang atau cari penghasilan juga lewat cara public speaking maupun cara bersikap ya, supaya kita juga terhindar dari kayak rasa baperan juga. Terus juga meskipun mungkin kemampuan diri kita itu minim skill, tapi kita masih bisa diperhitungkan di dalam lingkungan sosial tersebut. Nah, di sini aku punya 5 cara yang bisa kita lakukan untuk menunjang skill kemampuan diri dan juga agar supaya kita itu tidak terlihat bodoh di depan orang lain. Apa aja sih ke-5 cara tersebut? Jadi 5 cara atau 5 hal yang aku akan jabarkan di sini ini bisa kita hindari ya, supaya performance kita atau penampilan kita itu jauh terkesan lebih berwibawa dan juga tidak terlihat seperti orang bodoh. Jadi yang pertama yaitu jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu banyak bicara ini khususnya di depan publik. Kita bisa berstatement itu saat diperlukan atau bicara seperlunya. Terus upayakan juga untuk lebih banyak mendengar dari interaksi-interaksi orang lain. Sedikit bicara di sini konteksnya tidak mengurangi atau tidak membuat kita itu terlihat tidak pintar berbicara. Justru akan memberikan perspektif bahwa kita adalah orang yang lebih bijak dengan lebih mempersilahkan orang-orang untuk berargumen terlebih dahulu. Terlalu banyak bicara akan menimbulkan sikap kita kurang fokus akan hal-hal yang esensial, sehingga seringkali orang yang sedang berinteraksi dengan kita menjadi kurang respect. Kesan yang baik itu sangat penting yang akan memberikan image kita di depan publik atau di depan masyarakat. Lalu sikap yang kedua yang perlu kita hindari agar tidak terlihat bodoh dan juga lebih dihargai oleh kebanyakan orang, yaitu jangan terlalu banyak bertanya. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Namun, di dalam kondisi lain, misalnya dalam kondisi interaksi bersama dengan orang lain, terlalu banyak bertanya membuat orang lain menjadi lebih risih akan sikap yang kita lontarkan.
karena orang akan menganggap kita itu terlalu kepo dan juga masuk ke dalam ranah privasi orang lain yang sedang berinteraksi dengan kita. Coba ubah kebiasaan tersebut. Mungkin maksud kita ini adalah ramah, tapi kadang-kadang lain dengan penerimaan di orang lain tersebut. Kita bisa ubah kebiasaan ini dengan lebih banyak menyimak, biarkan orang lain yang berhadapan dengan kita mengutarakan isi percakapannya, sejauh mana orang tersebut berbicara kepada kita dan kita tanggapi dengan hangat. Tentu saja tanggapan kita harus on point ya, jangan melebar kemana-mana. Sikap lebih banyak mendengar dan juga mengurangi bertanya ini akan menimbulkan rasa nyaman kepada orang yang sedang berinteraksi dengan kita, khususnya orang baru. Ini akan juga menanamkan kepercayaan pada interaksi yang kita lakukan. Sikap ketiga yang harus kita ubah dari diri kita supaya bisa memberikan kesan yang baik atau image yang baik, yaitu dengan saat berinteraksi dengan orang lain, cobalah tatap matanya. Jangan sampai saat ada interaksi di antara kita dengan orang lain tersebut, pandangan kita itu kesana kemari atau menoleh ke kanan dan ke kiri. Perilaku tersebut hanya akan membuat kesan perkataanmu tidak meyakinkan atau terkesan omong kosong. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin meyakinkan lawan bicaramu, maka tataplah matanya saat kamu berinteraksi dengannya dan tetap fokus pada tema pembicaraan yang sedang dibicarakan. Meskipun kadang-kadang di suatu kondisi saat kita tidak fokus dengan lawan bicara kita atau kita menoleh ke arah yang lain itu disebabkan karena rasa nervous ya. Tetapi mulai sekarang kita bisa ubah kebiasaan itu agar kita semakin baik dalam bersikap dan membawa diri. Sikap yang keempat yang perlu kita hindari agar keberadaanmu itu bisa menjadikan dirimu sebagai image yang baik atau personality yang bisa diperhitungkan adalah dengan tidak mendukung semua pendapat orang lain. Jadilah pribadi yang memiliki integritas, karakter dalam suatu perkumpulan. Kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu diskusi atau ajang berargumen. Tidak berpendapat atau tidak sependapat dengan orang lain, itu bukan berarti salah atau tidak baik. Selama pendapatmu dirasa lebih baik dan juga lebih bijak untuk kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih besar saat berdiskusi, kita diperbolehkan kok untuk mengutarakan argumen kita atau menolak pendapat orang lain. Jikalau pada kondisi diskusi tersebut, keputusan atau argumen orang lain itu dirasa kurang sesuai, kamu bisa mengajukan beberapa keberatanmu lalu mengutarakannya di depan publik atau di depan orang lain, tapi dalam pengutaraan atau pendapat dan argumen harus dilakukan dengan baik, sopan dan tidak mengintimidasi pendapat orang lainnya. Selain bisa menghasilkan keputusan yang lebih bijak, dalam kondisi tersebut orang-orang juga akan lebih menyorot skill berpendapat dan public speaking kamu. Bonusnya di situasi ini bisa dijadikan ajang personal branding atau promosi skill kemampuan yang kita miliki. Sikap yang kelima yang perlu kita hindari supaya image kita terbentuk dengan baik, yaitu jangan pernah menggunakan bahasa maupun tindakan yang tidak sopan dalam berbicara maupun bersikap. Kita bisa memulai dengan pelajari setiap lingkungan baru yang kita temui. Amati juga karakter lawan bicara kita. Sekalipun kamu menemui lingkungan interaksi yang santai dan tidak formal, pembawaan yang sopan dan santun tetap dibutuhkan, apalagi di lingkungan yang baru. Kadang kita belum paham betul karakter dan watak orang-orang di dalamnya. Bisa jadi mereka juga masih jaga image karena masih awal perkenalan dan pendalaman karakter atau rasa saling mengenal. Berbicara dan bersikap kurang sopan bisa menjadikan kesan yang kurang baik pada pandangan pertama maupun pada kesan pertama yang kita hadirkan. Bahkan ini bisa menjadikan orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu menjadi ilfeel dan jadi salah menilai kita. Jadi dimanapun kita menemukan lingkungan dengan interaksi yang baru, berikanlah kesan yang baik sebagai bekal untuk
personality ataupun karakter awal yang bisa menumbuhkan sikap lebih dihargai dan juga tidak disepelekan. Oke teman-teman, itu dia 5 tips yang bisa aku sharing di sini agar supaya pembawaan yang kita bawa di lingkungan interaksi sosial itu bisa menjadikan image kita lebih baik ya. Sampai di sini dulu video aku hari ini. Assalamualaikum. Bye.